Penyakit umat yang paling mengerikan adalah penyakit tidak mau tahu. Aku tidak khawatir, kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir tentang baik dan buruk. Karena memang dari dulu baik buruk ini ada. Ada Kabil, ada Habil. Ada Namrud, ada Ibrahim. Ada Fir'aun, ada Musa. Ada Abu Lahab, ada Muhammad SAW. Aku tidak pernah khawatir tentang baik dan buruk, itu memang terus ada. Yang ku khawatirkan adalah orang baik diam, sehingga orang jahat merasa dirinya benar. Jadi ketika orang baik diam, melihat kebatilan, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang diam melihat kebatilan berarti dia setan bisu. Hadis tentang melawan kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rohbah dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Ustadz, guru, alim ulama, bicara kalian. Fa illam yastati fa biqalbi, tak juga sanggup dengan hati. Tapi jangan lupa dengan hati itu adzalika at'aful iman. Itulah selemah-lemah iman. Saya tidak dengan tangan karena saya tak punya kuasa. Tanda tangan saya tak laku. Dulu masih berlaku di KRS, sekarang tak jadi dosen pun tak laku lagi. Hanya untuk tanda tangan meresmikan masjid aja. Tapi kalian yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat wahai pemimpin bangsa, jabatan kalian tak lama tapi hisapnya super lama. Jabatan kalian sekejap tapi hisapnya amat sangat lama di hadapan Allah. Yauma yaqumul hisab, pada hari itu ditegakkannya hisab. Kalau dihitung-hitung usiamu sejak akil baligh 10 tahun sampai mati 63 tahun, kalau sampai tak sampai 53, potong 10, potong 13, tinggal 40 tahun. 40 tahun itu berapa kali kau menandatangani surat izin membuka perusahaan asing, dari mulai nikel, batu bara, tanah, penebangan hutan, penggarapan. Dituntut kau ke pengadilan, kau menang juga karena duit kau banyak, bisa kau sogok pengacara, per detik bisa kau bayar. Tapi di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahim, mulutmu terkunci, wa tukallimuna aydihim, tanganmu akan bicara. Inilah tangan yang dulu menandatangani persetujuan. Wa tashhadu arjuluhum, kakimu akan bersaksi. Sekarang orang bicara tentang integritas, berkarakter. Inilah integritas. Oleh sebab itu tanggung jawab kita adalah jangan diam melihat kebatilan. Kita negara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam koridor demokrasi bicara. Kalau tersendat di parlemen, turun ke jalan. Turun ke jalan itu adalah bagian dari demokrasi. Kita bukan negara monarki, tidak lagi di kerajaan Sriwijaya. Kita bukan kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa pesan Bung Karno? Bagi yang tidak setuju, bicara di parlemen. Orang yang duduk di parlemen itu siapa milihnya? Kita yang memilih mereka. Maka orang yang kita pilih itu kalau dia salah, kita yang meluruskan mereka. Saya luruskan dengan khutbah Jumat, mereka tuh tidur waktu saya khutbah. Saya luruskan dengan ceramah, mereka tak punya waktu untuk mendengar ceramah saya. Saya doakan mereka di tengah malam supaya dapat hidayah. Berikan mereka hidayah ya Allah. Maka kita semua jangan diam. Karena diam itu adalah puncak daripada kezaliman. Fir'aun itu sebenarnya tidak berapa zalim. Tapi karena orang diam, dia menjadi-jadi. Sembelih semua anak-anak mereka. Diam, kalau sembelih-sembelih lah. Itu menjadi-jadi dia. Inna fir'auna wa hamana. 6 kali disebut nama Haman. Haman itu bukan orang bodoh. Haman itu kalau hidup sekarang Profesor Dr. Haman. Cerdas dia, tapi kecerdasannya dipakai untuk menjunjung kekuasaan yang zalim. Umat ini dipuji Allah karena amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oleh sebab itu dalam bahasa Islam, agama Islamnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam bahasa konstitusinya adalah kritik membangun, berdebat di parlemen. Parlemen, parle itu bahasa Perancis artinya ngomong. Parlemen, tempat ngomong. Kau didudukkan di situ untuk ngomong, bukan untuk tidur. Oleh sebab itu maka habis sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan sampai ke telinga mereka. Mereka tonton. Jangan lupa kalau kau tonton, subscribe, like, and share. Wallahu a'lam. Subhanallah, terima kasih Ustadz.
Cara ini sedang tidak punya uang, nggak ada duit. Karena tidak ada duit, maka bupati-bupati menaikkan pajak. Salah satunya adalah Bupati Pati. Orang kalau tidak ada duit, itu ngomongnya ngawur. Itulah kenapa menteri itu ngomong, guru itu beban, karena guru mesti digaji. Dan duit nggak ada, maka belum lagi ngasih pensiun. Dan jumlah guru banyak. Itulah maka dia bilang guru itu beban, karena tidak ada duit untuk menggaji guru dan pensiun guru. Itu maka ada bupati yang menaikkan pajak sampai 200%, 300%, karena nggak ada duit. Jadi ya orang sedang stres dia menghitung duit itu, nggak ada duit. Akhirnya dia bilang ini beban aja ini, katanya. Ya, namanya orang stres. Kalau saya tidak pernah saya meminta kepada Tuhan untuk melaknat orang. Saya kalau saya dianiaya orang, saya berdoa, ya Allah, ini hambamu, kuserahkan dia pada engkau. Dan azab yang diterimanya jauh lebih dahsyat daripada yang saya pikirkan. Gak pernah saya mengajarkan Tuhan, buatlah dia stroke, matikan dia, enggak. Ini orang menganiaya aku, kuserahkan dia pada engkau ya Allah. Dan dalam perjalanan hidup saya, orang-orang yang menganiaya, menzolimi, kehidupannya jauh lebih menyakitkan dari yang saya pikirkan. Islam ingin menghancurkan umat ini, baik peristiwa sampai perang dunia maya, sosmed. Saya pernah dengarkan salah satu ustaz kita tak boleh demo menyampaikan aspirasi pada umum karena tak ada tuntutan dari Rasul. Bagaimana sikap kita di negeri demokrasi ini? Dia kata dia demo tak boleh, tapi dia menerima pemimpin hasil demokrasi. Ini namanya demokrasi setengah masa. Demo tak boleh, tapi pemerintah hasil demokrasi dia terima. Ini namanya orang pisau tumpulnya ke bawah, tajamnya ke bawah. Tajamnya kemana? Ke kaki celana, ke jenggot, ke kunut subuh. Orang kan, tapi dia diam. Orang sudah berjuang mati-matian, orang sudah berjalan dari Ciamis sana, dia tetap juga membahas itu. Saya takutnya orang Ciamis itu mengamuk, nanti masukkannya ke dalam sungai, baru tahu. Kita tahu kondisi umat di Aleppo, wanita diperkosa, disiksa, dibawa, kemudian ada sebagian wanita bunuh diri demi menjaga kehormatan. Apa hukuman pandangan Islam wanita di Aleppo dan pandangan Islam? Wanita tidak boleh bunuh diri hanya karena takut diperkosa. Dia berdoa kepada Allah, bisa jadi mukjizat datang, bisa jadi Allah berikan pertolongan, banyak. Tapi bahwa dia bunuh diri gara-gara itu diambilnya pisau bunuh diri, na'udzubillah, tak boleh, haram, ulama mengharamkan. Kepada pemimpin harus taat walaupun zolim. Jadi waktu kasus Ahok kemarin menyatakan haram ikut demo. Bagaimana menurut Ustadz? Saya copy pendapat Ustadz Farid Okbah. Farid Okbah alumni Libya, Saudi Arabia punya. Apa kata Ustadz Farid Okbah? Nanti saya kutip pendapat dari Mesir. Ah, itu kan dari Mesir. Ini Farid Okbah, Ustadz Farid Okbah, Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab, cabang dari Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Di Saudi Arabia tidak boleh demo, karena di Saudi Arabia itu kerajaan. Kerajaan akan menangkap orang demo, monarki. Kalau mati ayahnya, naik anaknya. Tapi Republik Indonesia pakai demokrasi. Demokrasi salah satu mengungkapkan ungkapannya adalah dengan cara unjuk rasa. Menunjukkan bahwa dia tidak senang, turun ke jalan. Dan tidak ada yang mengatakan 212 tunjuk rasa. Itu hanyalah untuk menunjukkan solidaritas, aksi damai. Jangan bakar-bakar, rumput tak ada yang rusak. Nah, jadi tentang masalah ini jangan bawa fatwa Saudi Arabia ke tempat kita, karena sistem monarki tak sama dengan demokrasi. Ustadz, bagaimana hukumnya bersalaman antara perempuan laki-laki yang bukan mahram?
walaupun itu guru dosen kita. Saya setiap ceramah ke Rokan Hulu, di tempat-tempat surau suluk, saya perhatikan ama-ama jamaah itu pas mau salaman pasti diambilnya ujung jilbabnya. Setiap di surau suluk Syekh Ibrahim di mana-mana diambilnya mau salaman. Kenapa? Karena dia tak mau kulitnya bersentuh dengan kulit saya. Ada hail. Hail artinya pembatas. Ustaz Somad, walaupun mak itu sudah tua, Ustaz Somad, kami ingin salaman. Kenapa orang Rokan Hulu tak mau bersalaman? Apakah ini aliran sesat? Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku dari api neraka ke kepala kamu, khairun, lebih baik, min antamus saya dan mura'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Prakteknya di mana? Di Rokan Hulu. Ustaz tahu dari mana? Saya sudah lama ceramah sini, dan setiap orang mau salaman, yang ngaji, yang tarekat Naksabandia, dia begini kan. Ketika saya baru pulang ke UIN tahun 2008, balik dari Maroko, selesai tatap muka, datanglah mahasiswi mau salaman. Ustaz, belum nikah saya waktu itu, masih muda. Mau dipegang takut berdosa, tak dipegang jarang-jarang dapat. Maka alhamdulillah Allah memberikan ilham, saya tak pegang tangannya, saya gini langsung. Ini tak pernah saya pelajari di Maroko, tak pernah saya pelajari di Kairo. Ustaz dapat ini dari mana? Mahabharata. Begitu saya nampak dari jauh dia udah mau salaman, saya ginikan langsung, dia pun langsung tak jadi. Dia tak tersinggung, tak sakit hati, dia tak malu, saya pun pula tak menjatuhkan marwah orang. Sampai sekarang kalau ada gini. Jangan ketika yang mau salam ibu-ibu, nenek-nenek gini, pas anak gadis. Berlari semasa kuliah dan juga berlari di celah shop. Ada ustadz menyatakan bahwa memang fitrah anak-kanak suka bermain, merujuk kepada alasan di bawah bahwa kanak-kanak bising tak perlu ditegur. 1. Perbuatan Nabi mendukung cucunya Umamah waktu mengimami solat fardu menunjukkan tiada halangan membawa masuk kanak-kanak ke dalam masjid. 2. Sebuah hadis lain pula Rasulullah memanjangkan sujudnya kerana cucunya Hasan Husain memanjat di belakang baginda dan bermain-main di atas belakang. 3. Dipetik pula pesan Sultan Muhammad Al-Fatih, jika suatu masa kelak kamu tak lagi mendengar bunyi bising gelak tawa kanak, maka takutlah kalian akan kejatuhan generasi muda. Soalan, betulkah kanak-kanak bising dalam masjid tak perlu ditegur? Walaupun kebisingan itu menimbulkan rasa tak senang di kalangan jamaah, tak dapat fokus pada kuliah ataupun solat. 1. Apa peranan pengurus dan pimpinan masjid? 2. Apa peranan ibu bapa sendiri membiarkan kanak-kanak? 3. Apa peranan jamaah yang lain? Pertama, sobi. Kedua, mumayyiz. Ketiga, amrad. Sobi, anak kecil yang tak boleh ditegah. Dia belum dapat membezakan mana sayang, mana marah. Bila kita tegah dia pula berbalik. Budak sobi macam ini 1, 2, 3, 4 tahun tak boleh dibawa ke masjid. Begitu fatwa ulama Saudi Arabia. Seorang sembahyang, pakcik tua berkacamata, dia letak di bawah. Budak-budak lari-lari. Dia cemas menengok tu. Ini 1, 2, 3, 4 tak boleh bawa. Yang boleh dibawa mumayyiz, dia belum akil baligh tapi dia sudah boleh menerima amaran, maka dibuatkan satu saf di belakang, satu saf. Begitu dalam fatwa Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar, anak-anak yang belum akil baligh dibuat satu saf di belakang. Apakah anak kanak-kanak ini memutus saf? Kanak-kanak tidak memutus saf dengan 2 syarat. Yang pertama, dia sudah berkhitan, kerana bila belum berkhitan ada najis di ujung. Yang kedua, kanak-kanak banyak wuduknya tak sempurna, dia ambil air, dia gosok-gosok saja biji mata dia. Nah, kalau wuduknya tak sempurna, dia boleh memutus saf. Oleh sebab itu, bila ada ihtimal, maybe
Dah sunat ke? Belum. Dah berkhitan ke? Belum. Betulkah? Maka daripada dia mengganggu, dibuatlah satu saf di belakang. Ada satu orang dewasa. Saya masuk ke Masjid Raya Riau, ada seorang dewasa membawa kayu, rotan. Saya tanya, ini nak pukul anak-anak kah? Tidak, lantai sahaja. Dia nak tengok. Nanti selepas itu barulah dia salat. Sama seperti security penjaga raja tuan imam di Masjidil Haram. Lepas 10 orang tidak salat, lepas itu barulah mereka salat untuk yang kedua, demi untuk menjaga. Maka ini kata pepatah Melayu, menarik rambut dalam tepung, tepung tak rusak, rambut ditarik. Jangan kata anak-anak jangan bawa masjid. Bila anak-anak tak ke masjid, bila kita mendidik anak datang ke masjid? Tapi semua anak kita bawa ke masjid, orang yang naik darah pula mengamuk. Hilang kaji bahagia malam ni. Oleh sebab itu jalan tengahnya adalah, maka kita bawa anak yang mumayyiz, letakkan dalam satu saf di belakang, ada satu orang menjaga, maka insya-Allah selamatlah anak kita dan ibadah orang tuanya pula selamat. Apakah ganjaran memberi orang makan? Apakah mesti hanya pada fakir miskin sahaja? Contohnya beri makan pada jamaah selesai majlis ilmu. Kalau saya cakap bahawa makan hanya untuk fakir miskin, tentu selepas ini takkan ada jamuan makan untuk jamaah di masjid-masjid. Sedangkan kita tahu di Kuala Lumpur, di Malaysia, selepas kajian ada jamuan makan. Nabi dijemput hadir di rumah sahabat, dimasakkan Huzairah, daging yang dipotong kecil dimasak pakai tepung gandum. Selepas makan bersama sahabat, Nabi bertanya, mana sudut rumahmu yang aku akan solat di sana mendoakan engkau? Bekas tempat sujud Nabi di dalam rumah itu dijadikan musalla al-bait dalam rumah untuk solat tahajud malam, mengambil barakah tempat sujud Nabi. Itu dalil bahawa memberikan makanan kepada orang kenyang pun juga bernilai sedekah. Karena Nabi bukan fakir miskin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ikut diberikan makanan-makanan. Adapun sahabat memberikan makanan kepada ahlus suffah yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka bersedekah tak hanya tengok orang miskin dan susah, tapi juga kepada sahabat-sahabat kita bagi makanan, kita bagi pakaian. At'imut ta'am, bagi makanan. Afsus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, beri makanan. Wa tusalli wan nasu niyam, salatlah ketika orang sedang tidur lelap malam. Tadkhulul jannata bisalam, maka kau akan masuk surga dalam keadaan selamat, senang, sentosa. Mana yang lebih utama? Kita memerangi Syiah atau memerangi Zionis Yahudi laknatullah pada masa sekarang ini? Kita tidak boleh bersama dengan Syiah dalam 5 masalah. Kata Syekh Ali Jum'ah, yang pertama, mereka mewajibkan beriman kepada Imam 12. Sesiapa sahaja yang tidak percaya kepada Imam 12, maka kafirlah dia. Dia kafirkan kita kerana kita ahlu sunnah tak percaya pada Imam 12. 2, mereka berkata selepas Nabi meninggal dunia, maka yang layak menggantikannya adalah Ali. Maka sesiapa saja yang merampas kuasa Ali, maka kafirlah dia. Atas sebab inilah mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat. Mereka kafirkan sahabat kecuali 3. Siapa dia? Miqdad bin Aswad, Abu Dzar al-Ghifari dan Salman al-Farisi. Lain daripada itu kafir. Maka perhatikan, bila ada ustaz mengkafirkan sahabat Nabi, ini ciri daripada sifat Syiah. La tusalli khalfa rafidhi, jangan engkau salat di belakang Syiah Rafidah. Datang sahabat Imam Syafi'i bertanya, kata Syafi'i, jangan kau salat bila imamnya Syiah Rafidah, jangan kau salat di belakangnya. Sifhum lana, beri kami ciri sifat dia supaya kami tahu bahawa dia Syiah Rafidah. Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fahuwa rafidhi.
Sesiapa sahaja yang menyebut bahwa Abu Bakar dan Umar tak layak menjadi khalifah kerana merampas Ali, maka dia adalah Syiah Rafidhi. Imam Syafi'i berkata demikian. Yang ketiga, mereka berkata bahwa Al-Quran itu adalah yang dibuat-buat oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman, bersekongkol membuat Quran. Mereka buang nama-nama Ali dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami punya mushaf namanya Mushaf Fatimah yang sedang dipegang Imam Al-Qaim, tebalnya 3 kali lipat daripada yang ada di tangan kamu, dan nanti Imam Al-Qaim datang. Bila mereka tidak percaya kepada Quran yang sekarang, mengapa mereka tetap memegang Quran yang ada sekarang? Itu pun mereka bahaskan. Sementara Quran yang asli datang, maka bacalah yang palsu ini dulu. 4. Mereka mengatakan Allah tak tahu apa yang terjadi di masa akan datang. Itulah namanya akidah bada. Bada ya bedu, bada ya bedu, tidak tahu. Maka muncul nasikh mansuh kerana Allah tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Maka akidah ini batil karena menisbatkan kejahilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mereka bertaqiyah. Taqiyah. Bila banyak ahlu sunnah, kita tanya, awak ahlu sunnah ke Syiah? Dia akan berkata, aku ahlu sunnah. Bila banyak orang bermazhab Syafi'i, dia akan berkata, aku mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya batin di dalamnya adalah Syiah. Maka ini taqiyah. Maka mereka mengkafirkan kita. Mana yang lebih berbahaya, Yahudi kah atau Syiah? Pahami sendiri. Yahudi jelas dia Yahudi, tapi ini dalam zahirnya memusuhi, mengkafirkan, dan batinnya mengkafirkan, tapi zahirnya menampakkan diri sebagai muslim, padahal dalam hatinya halal darah kita, dia benci kita. Jangankan kita, Abu Bakar dan Umar pun dia bacakan selepas solat subuh doa laknat sonamai Quraisy. Allahumma al'an sonamai Quraisy wa taghutaihima wa jibtaihima. Laknatlah 2 berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Dalam kitab mereka katakan Abu Bakar laknatullah alaih. Kalau Abu Bakar laknatullah alaih, apalagi Abdus Somad. Saya ada lihat YouTube di mana Ustadz mengatakan bahwa pada pendapat Ustadz hukum solat berjamaah di masjid bagi lelaki adalah wajib. Ustadz telah memberikan 5 dalilnya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan ianya sunat muakkad. Adakah ini boleh dianggap sebagai sebuah khilafiyah? Menurut mazhab Syafi'i sunnat. Menurut mazhab Maliki salat berjamaah di masjid sunnat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Menurut mazhab Hambali fardu ain. Itulah mengapa banyak masjid di tempat kita orang tidak datang ke masjid kerana dia berpahaman fardu kifayah. Asal sudah ada imam dengan makmum, sudah fardu kifayah. Macam memandikan jenazah, fardu kifayah. Awak tak ikut mandi jenazah, dah cukup dah fardu kifayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak tak ke masjid, fardu kifayah. Salahkah Imam Syafi'i? Tidak. Kerana masa itu masjid kecil orang banyak, maka cukuplah yang ada di dalam masjid itu saja. Sekarang terbalik, masjid besar orang tak ada. Andai Imam Syafi'i hidup sekarang, tentu ijtihad dia berubah. Kerana Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Semasa dia di Kufah, Irak, qaul qadim. Pindah ke Mesir tahun 200, meninggal 204, 4 tahun. Datang pendapat qaul jadid, melihat keadaan. Ini ijtihad imam, melihat keadaan sekarang. Umat meninggalkan masjid, perlu kita ambil pendapat yang mengatakan fardu ain, karena kalau tidak umat ini akan tinggal. Dalilnya mana? Dalil yang pertama, Nabi selepas salat memandang kepada jamaah, bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Andai fardu kifayah, tentu Nabi tak bertanya, cukuplah kita sahaja, yang lain tak sembahyang pun tak apa ke masjid, fardu kifayah. 2,
Nabi mengancam, layan tahiyanna, mereka yang tidak sembahyang ke masjid, layan tahiyanna, berhenti, jangan lagi buat sembahyang di rumah. Kalau mereka tetap buat sembahyang di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Ini wa'id menurut ilmu usul fiqh. Wa'id litahdid, ancaman, litahrim, perbuatan itu haram, maka haram lawan daripada haram adalah wajib. Yang ketiga, ketika sedang perang, wa idza kunta fihim, ketika kau berada bersama mereka sedang perang, fa aqamta lahumus shalah, engkau melaksanakan salat. Dalam perang pun tetap salat berjamaah, namanya salat khauf. Imam di hadapan, makmum dua baris, baris pertama salat, baris kedua memegang tombak anak panah menjaga serangan musuh. Selepas salat baris pertama mundur ke belakang, baris kedua maju ke hadapan. Sedangkan perang pun tetap salat berjamaah, apalagi tidak perang. Dalil yang keempat, Nabi SAW didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, izinkan aku salat di rumah kerana ana dharir, buta, laisa li qaidun yaquduni, tak ada orang yang dapat membimbing membawa aku ke masjid. Nabi bertanya, atasma'un nida, apakahmu telingamu mendengar suara azan? Itu menunjukkan orang yang buta tak dapat melihat jalan. Bila dia mendengar, dia tahu di mana letak masjid kerana telinganya tajam. Oh, di sana letak masjid. Apakah kau dengar suara azan? Ya, datanglah ke tempat itu kalau kau mampu. Maka kalau orang buta saja, Abdullah bin Ummi Maktum tua, buta, tak ada yang membimbing, tetap disuruh Nabi. Apalagi yang sehat wal afiat. Cukup satu dalil bagi orang yang mau menerima kebenaran, tapi 1001 hujah untuk menolak bagi yang bukan mencari kebenaran, tapi hidupnya mencari pembenaran. Jika Allah mengizinkan, mana yang lebih utama, berjihad di Burma atau di Suriah atau di Palestina? Mana yang lebih dekat dahulu dan sesuai dengan kemampuan kita? Yang paling dekat adalah pergi ke Bangladesh, dari Bangladesh masuk ke Arakan untuk menyelamatkan Rohingya. Kalau lebih daripada itu, maka pergilah berjuang ke Suriah. Kalau lebih daripada itu, maka datanglah ke Palestina. Kalau kedatangan kita membantu umat Islam, saya tak ingin membaca newspaper, website internet, 3 orang Kuala Lumpur terbengkalai di Palestina kerana belum dapat nasi. Apakah kedatangan kita itu meringankan mereka atau memberatkan mereka? Bila kita tak mampu, kita tak perlu datang, kita kirimkan saja wang kita untuk belikan selimut mereka, untuk bantu perjuangan mereka. Man jahaza ghazian faqad ghaza, siapa yang mempersiapkan alat perang, membelikan biaya perang, faqad ghaza, maka dia sama seperti orang yang sudah berjihad fi sabilillah. Saya adalah ketua sebuah organisasi yang di dalamnya ada keberagaman agama. Ada non-muslim, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Apakah assalamualaikum dilanjutkan dengan salam sejahtera? La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kamu ucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Maka kita ucapkan untuk yang Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kalau pagi, maknanya untuk kamu-kamu yang penghuni surga, assalamualaikum. Untuk kamu yang di dunia bahagia, di akhirat masuk neraka, selamat pagi. Pagi ini saja selamat. Mana boleh macam itu? Assalamualaikum, selamat kamu di dunia. Assalamualaikum, selamat kamu di akhirat. Assalamualaikum, selamat kamu dari neraka. Itu makna assalamualaikum. Kenapa mereka tak selamat? Mereka ingin selamat. Cukup katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Khitan menyusul belakangan. Kadang-kadang kita menghadiri majelis ilmu kuliah, ianya tidak begitu menarik.
salahkah jika saya membaca Quran ketika tuan guru berceramah? Saya berceramah, dia baca Quran di hadapan saya suruh pergi balik. Sebab menengok dia, saya tak bahagia. Dia menyepelekan saya, dia anggap saya TV rusak. Kita ni ada adab. Ulama dulu melihat saya termasuk ustaz yang tidak keras dalam masalah adab menuntut ilmu. Bila ada pelajar menoleh ke belakang, saya maafkan. Tapi jangan cuba pada Ustaz Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Dia ketat dalam masalah ini. Kerana dia dulu belajar kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani juga begitu. Kepada tuan-tuan gurunya. Sekarang ada orang, dia anggap ini, dia duduk semau. Tapi sehari ini orang sudah mau ke masjid, sudah Alhamdulillah. Daripada tidak. Kalau hukumnya daripada tidak. Saya ni termasuk ustaz daripada tidak sama sekali. Tapi ada ustaz yang serius, memakai sorban, memakai jubah, maka dia harus juga iltizam dengan waktu, dengan adab-adab menuntut ilmu. Oleh sebab itu, kalau nak baca Quran, pergi baca Quran. Kalau nak mengaji. Tangga jam 10. Habis itu baru kita jawab pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, saya terjebak. Ada pula main jebak-jebak. Saya terjebak dalam dosa LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Sebenarnya saya pengen berubah, tapi pasangan saya mengancam mau menyantet, mau mendukunin saya. Dosamu sudah bertambah. Pertama, kau LGBT tak mau berubah. Yang kedua, kau percaya pula sekarang sama dukun. Jangan percaya sama dukun, saudaraku. Ini pasangan LGBT-mu ini kau lepaskan. LGBT setan umat Nabi Lut, berhenti. Kalau dia tetap mengancam, nih Pak Kapolsek ada. Habis acara ini jumpai saya, biasa kenalkan sama Pak Kapolsek. Macam-macam dia, kita habisin. Kalau dia nanti menyantet engkau pakai dukun, kau baca kul wallah 3 kali, kul a'bil falak sekali, kul a'udzu binnas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali, hembuskan ke tapak tangan, sapu ke muka, ke kepala, ke badan, sebelum tidur malam, habis solat subuh pagi, berkawan sama majlis ta'lim, banyak-banyak berzikir. Bismillah, ku sebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan, baik di bumi maupun di langit. Dekati pengajian ustaz-ustaz, hadiri pengajian qari-qari, perbaiki tahsin bacaan Al-Quran, dekatkan diri pada Allah. InsyaAllah kau akan selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Jangan takut saudaraku, jangan kau takut pada pasanganmu yang jahat itu, jangan kau takut pada dukun santetnya. Semuanya akan kita habisi, sama dukun-dukunnya, sama jin-jinnya, sama hantu-hantunya sekalian. Takbir. Kalau kita merasa kecil, setan itu besar. Kalau kita bertakbir membesarkan Allah, setan itu mengecil sampai sebesar lalat hinggap di ujung hidung. Itu hadis Nabi. Tasahara syaitan, setan mengecil hatta tasira ka'annaha dzubabah, sampai dia sebesar lalat. Makanya kita selalu membesarkan takbir. Lari setan tunggang langgang lintang pukang. Saya punya anak perempuan umur 10 tahun, kelas 3 SD, sudah balik. Bagaimana dengan umur yang kecil itu sudah menanggung dosa-dosanya, Ustaz? Motivasi yang bagaimana mengarahkan yang baik untuk anak saya? Rufi'al qalam an thalathatin. Ada 3 yang penanya tidak mencatat. Ini kertas amal,
Ini pena mencatat, tapi ada penanya menggantung tidak mencatat. Anis sabi hatta ya'talim, anak kecil sampai akil balik. Anin naim hatta yastaiqiz, orang tidur sampai bangun tidur. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Anak ini 10 tahun. 10 tahun. Oh kok cepat sekali Pak Ustaz? Dalam fikih, perempuan maaf cakap paling cepat menstruasi 9 tahun. Laki-laki kena faktor makanan, kena faktor pergaulan, kena faktor tontonan, maka ini tanggung jawab kita. Kira-kira mana yang lebih besar tanggung jawabnya? Emak saya terhadap saya atau emak-emak sekarang terhadap anak-anaknya? Ibu-ibu sekarang tanggung jawab lebih besar. Maka anak ini bawa ke masjid, surau langgar musola, tamat nanti dia SD masukkan pesantren. Sekarang kontrol, masuk ke kamarnya, tengok tontonannya, tengok bacaannya. HP-nya hanya boleh buka jam sekian. Kau dari jam sekian sampai sekian belajar, HP tak boleh. HP simpan. Iya mak, buka pintu, tengok dia sedang belajar. Buka pintu belajar. Rupanya HP digantungnya pakai tali. Asal mak datang naik ke atas. Ada orang ngirim videonya ke saya. Ibu dapat juga. Sama senasib kita. Ada pelaksanaan senam sehat yang sering diadakan di tempat umum, terbuka. Ditonton mayoritas pesertanya ibu-ibu. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ini bukan senam sehat, ini senam sakit. Karena instruktur yang di depan itu pakai baju sempit. Pegawai yang menengok di belakang laki-laki jantan, hanya bergoyang kepalanya tengok. Teng 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 teng. Makin senam makin sakit, badan sakit, utak sakit. Menengok instruktur senam, meleleh air liur. Menengok bini, meleleh air mata. Hai kepala dinas, hai pejabat kantor, perlu kusampaikan pada kalian semua, bawalah instruktur senam laki-laki untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan, pakai training menutup aurat, bajunya longgar. Berapa lama kau jadi pejabat, kau akan dituntut di hadapan Allah SWT. Sudah kusampaikan ya Allah.